suku primitif di Indonesia. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Kali ini aku akan membahas 3 suku asli Indonesia yang masih tinggal secara nomaden, masih dianggap primitif dan jauh dari kehidupan modern. Penasaran suku-suku apa aja yang akan kita bahas? Simak cerita ini hingga akhir. Yang pertama, suku Kajang, Sulawesi Selatan. Masyarakat suku Kajang bermukim di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka hidup dengan kesederhanaan dan bergantung penuh kepada alam. Masyarakat suku Kajang memiliki ciri khas berpakaian serba hitam dan tidak memakai alas kaki. Suku Kajang memiliki beragam ritual unik yang masih dijaga karena warisan leluhurnya. Suku Kajang ini sangat memegang teguh adat istiadat dan mereka juga tidak terlalu tertarik dengan dunia luar. Mengenai bentuk bangunan ataupun rumah adat suku Kajang, sebetulnya hampir sama dengan bentuk rumah adat Bugis Makassar, yaitu berbentuk rumah panggung. Jadi untuk rumah adat suku Kajang ini hampir sama dengan rumah adat suku Bugis yang ada di Makassar. Perbedaannya adalah setiap rumah di suku Kajang pasti menghadap ke arah barat. Hal tersebut memiliki makna bahwa apabila membangun rumah melawan arah terbitnya matahari, dipercaya mampu memberi berkah. Jadi mereka kalau misalnya bangun rumah pasti menghadap ke arah barat, soalnya dipercaya mampu memberi berkah bagi mereka yang berasal dari suku Kajang. Selain itu, rumah warga suku Kajang tidak boleh dibangun dengan batu bata dan tanah. Hanya boleh menggunakan kayu. Karena bagi mereka membangun rumah dengan batu bata dan tanah merupakan pantangan. Untuk pakaian adat suku Kajang juga terbilang unik nih. Suku Kajang hanya mengenal satu warna untuk pakaian adatnya, yaitu warna hitam. Warna hitam bermakna persamaan dalam segala hal, termasuk sebagai simbol kesederhanaan. Tidak ada warna yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya, karena semuanya memakai pakaian berwarna hitam. Makna lainnya dari warna hitam yaitu menunjukkan kekuatan dan kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Jadi mereka itu tidak ingin menimbulkan perbedaan sehingga mereka memakai baju berwarna hitam sehari-harinya, bahkan baju adat mereka pun berwarna hitam agar tidak ada yang lebih mencolok dan supaya semuanya terlihat sama begitu. Bahasa yang digunakan oleh suku Kajang. Nah, untuk bahasa yang digunakan suku Kajang adalah bahasa Makassar yang berdialek Konjo. Secara aturan adat atau norma yang berlaku di dalam suku Kajang menjadi pantangan besar untuk berbicara kasar. Ini sebenarnya tidak hanya di suku Kajang, seharusnya semua suku yang ada di Indonesia juga tidak boleh berbicara kasar. Dalam pemberian nama pun, mereka tidak diperkenankan menggunakan nama malaikat, nabi, atau nama kebesaran Allah. Karena dianggap akan menimbulkan kedurhakaan dan menanggung dosa. Jadi mereka nggak boleh tuh kalau misalnya punya anak nih terus nama anaknya dikasih nama ada yang bersangkut paut dengan nama nabi, malaikat dan lain-lainnya gitu. Berbicara mengenai pernikahan, yang satu ini unik banget nih. Suku Kajang memiliki aturan adat sendiri. Masyarakat adat Kajang terikat oleh adat di mana mengharuskan mereka untuk menikah dengan sesama orang dalam kawasan adat. Jika tidak, mereka harus hidup di luar kawasan adat. Pengecualian bagi pasangan yang bersedia mengikuti segala aturan dan adat istiadat yang berlaku dalam kawasan tersebut. Jadi, suku Kajang ini hanya diperbolehkan menikah dengan sesama suku Kajang. Jadi mereka nggak boleh nikah sama yang berbeda suku. Boleh, tapi dengan syarat orang yang bersuku Kajang jika menikah dengan orang yang di luar suku Kajang harus keluar dari suku Kajang atau
Orang yang tidak bersuku Kajang ini wajib mengikuti pasangannya untuk bergabung dengan suku Kajang, yang berarti dia harus menggunakan pakaian serba hitam dan mengikuti tradisi-tradisi suku Kajang. Nah, untuk kepercayaan suku Kajang sendiri ya, suku Kajang menganut kepercayaan agama Islam. Dalam bahasa Konjo disebut Salang. Dan Tuhan yang diyakini untuk disembah adalah Allah, atau dalam bahasa Konjo disebut juga sebagai Turi Arana. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyebutan ya. Yang kedua, suku Bauzi Papua. Suku Bauzi sejak awal sudah hidup secara nomaden. Mereka membangun bivak di pinggiran sungai dan hutan agar membantu proses pemburuan, meramu, atau berkebun. Hanya saja sayangnya mereka tidak mengenal cara bercocok tanam yang baik. Luasnya hutan belantara, pegunungan, lembah, rawa, hingga sungai-sungai besar yang berkelok-kelok di sekitar kawasan Mamberamo membuat suku ini nyaris tidak tersentuh langsung dengan peradaban modern. Suku Bauzi memiliki jumlah penduduk hanya beberapa ribu jiwa saja. Data yang terilis dari SIL pada tahun 1991 ada sekitar 1.500 jiwa yang menyebar di bagian utara dan tengah wilayah Mamberamo. Suku Bauzi sama sekali tidak tersentuh kehidupan modern. Sebagian laki-laki suku ini masih mengenakan cawat yang berupa selembar daun atau kulit pohon yang telah dikeringkan lalu diikat dengan tali pada ujung alat kelamin, juga memasang hiasan berupa tulang pada lubang hidung mereka. Sementara para wanita mengenakan selembar daun atau kulit kayu yang diikat dengan tali di pinggang untuk menutupi aurat mereka. Pada acara adat dan penyambutan tamu, kaum pria biasanya mengenakan hiasan di kepala dari bulu kasuari dan mengoles tubuh dengan air sagu. Suku ini hidup pada taraf meramu, berburu, dan semi-nomaden atau berpindah-pindah. Karena itu mereka membuat sejumlah peralatan seperti panah, tombak, parang, pisau, belati, dan lain-lainnya untuk berburu. Binatang hutan yang menjadi buruan mereka adalah babi, kasuari, kuskus, dan burung yang dimasak dengan cara dibakar. Suku Bauzi menjadikan sagu dan umbi-umbian sebagai makanan pokok mereka. Sayangnya, mereka sangat-sangat jarang mengonsumsi sayur-sayuran karena mereka tidak tahu cara bercocok tanam yang baik. Maka dari itu, tak heran bila anak-anak dan ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui di suku Bauzi seringkali mengalami gejala kurang gizi dan anemia. Tetapi walaupun terbatas, mereka memiliki pengetahuan mengenai cara pengobatan alami dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan hutan ataupun yang biasa disebut sebagai ethnomedicine. Suku Bauzi tergolong suku terasing. Tak heran bila sebagian besar dari mereka belum bisa berbahasa Indonesia, termasuk tidak bisa baca tulis dan bahkan mereka tidak bisa berhitung. Komunikasi mereka lakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa lokal. Yang ketiga, suku Polahi Gorontalo. Suku Polahi tergolong sebagai salah satu dari sekian banyak suku terasing di Indonesia. Masyarakat Polahi tinggal di daerah pedalaman hutan Sulawesi, tepatnya di pedalaman hutan Boliohuto, Paguyaman, dan Suwawa di Provinsi Gorontalo. Untuk menemukan keberadaan mereka, maka dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berjalan menyusuri hutan yang rapat. Kehidupan suku Polahi masih sangat sederhana, sebab tempat tinggalnya cukup terpencil dan sangat jauh dari keramaian. Bahkan beberapa orang menyebutkan bahwa kehidupan suku ini cenderung masih primitif. Awal mula adanya suku Polahi adalah saat Belanda datang menjajah Indonesia. Diceritakan,
Dahulu, sekelompok manusia melakukan pelarian ke pedalaman hutan. Mereka bertahan hidup dan menciptakan kebudayaan tersendiri sehingga lahirlah suku Polahi ini. Namun, suku Polahi sangat menutup diri karena mereka berpikir bahwa siapapun yang ada di luar sana adalah penjajah. Karena tempat tinggalnya berada di dalam hutan yang terpencil, maka sudah dipastikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Polahi sangat rendah. Tempat tinggal suku Polahi yang terpencil tersebut membuat warganya mengalami keterbelakangan karena tidak mendapatkan pendidikan formal yang layak. Kehidupan para penduduk suku Polahi diwarnai pula dengan adanya tradisi atau kebudayaan yang bersifat kontroversial. Bahkan sampai sekarang ini tradisi kontroversial tersebut masih sering dilakukan oleh mereka. Tradisi ini adalah tradisi inses atau perkawinan sedarah. Inses atau perkawinan sedarah oleh kebanyakan orang memang dianggap sebagai hal yang tabu dan bahkan menjadi aib bagi masyarakat pada umumnya. Namun ternyata inses atau perkawinan sedarah ini kerap dilakukan oleh masyarakat Polahi. Perkawinan antara saudara kandung, bahkan perkawinan ibu dan anak atau ayah dan anak sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh warga suku ini. Perkawinan sedarah dianggap wajar dan biasa saja bagi warga suku Polahi. Inses atau perkawinan sedarah sebenarnya dilarang baik dari sudut pandang agama maupun medis. Menurut medis, perkawinan sedarah dapat menghasilkan keturunan yang cenderung cacat. Anak hasil dari perkawinan sedarah diduga akan mengalami beberapa kelainan, baik secara fisik maupun mental. Namun, untungnya hal ini tidak pernah dijumpai pada suku Polahi. Anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah tetap lahir dalam kondisi normal dan tidak memiliki cacat sama sekali. Anak-anak mereka juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Keunikan lain dari suku Polahi yaitu adalah pada kepercayaan yang dimiliki mereka. Masyarakat Polahi memiliki 3 Tuhan yang disembah. Walaupun mereka memiliki 3 Tuhan, namun keberadaan 3 Tuhan tersebut tidak pernah menjadi masalah atau perdebatan bagi warganya. Suku Polahi justru selalu patuh dan taat pada 3 Tuhan tersebut. Sosok Tuhan yang pertama bagi masyarakat Polahi adalah Pulo Huto. Sosok ini digambarkan sebagai sosok yang hidup dan berkuasa atas tanah. Oleh karena itu, orang-orang Polahi selalu melakukan hal semacam ritual doa untuk meminta izin pada Pulo Huto sebelum membuka lahan. Tuhan yang kedua dinamakan Lati. Berbeda dengan Pulo Huto yang diyakini berkuasa atas tanah, Lati diyakini mendiami pepohonan. Lati digambarkan sebagai sosok makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam pepohonan. Hal ini menyebabkan suku Polahi selalu melakukan semacam ritual untuk mengusir Lati dari pohon yang akan ditebang. Gila, Tuhan diusir sama mereka. Kalian bisa nggak? Jika orang Polahi ingin menebang pohon, maka sebelumnya mereka akan membakar menyan sambil mengucapkan beberapa mantra untuk mengusir Lati dari pohon yang dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Kemudian Tuhan yang ketiga adalah Lausala. Lausala digambarkan sebagai sosok makhluk yang selalu memiliki keinginan untuk membunuh warga Polahi. Lausala digambarkan sebagai sosok yang seolah haus akan darah, padahal sebenarnya warga suku Polahi ini belum pernah bertemu secara langsung dengan Lausala. Kepercayaan mengenai 3 Tuhan ini memang tampak unik. Namun, keberadaan 3 Tuhan ini tidak pernah menjadi persoalan bagi warga dan tidak pernah membuat warga Polahi menjadi berselisih.
Dan kabar baiknya, warga Polahi sekarang sudah mulai berbaur dengan masyarakat daerah lain, terutama warga Polahi yang tinggal dan menetap di daerah Asparaga. Setidaknya warga suku Polahi saat ini sudah mulai berkomunikasi dengan masyarakat desa lain yang letaknya dekat dengan tempat pemukiman mereka. Mereka berharap agar pemerintah dapat menerima keberadaan mereka seperti suku yang lainnya. Mereka juga berharap agar pemerintah dapat melindungi dan memperlakukan mereka dengan layak dan manusiawi. Kehidupan suku Polahi kini semakin berkembang dan mulai meninggalkan tradisi lama dan kepercayaan lama mereka. Jadi itu dia 3 suku yang masih dianggap primitif di Indonesia. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dibantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye!